Bismillahirrahmanirrahim. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi wal imamu ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullukum ra'in, kalian semua itu adalah ibarat pengembala. Ra'in itu pengembala, orang yang menjaga. Ra'in itu artinya orang yang dipercaya dan orang yang menjaga. Al-Hafidh Al-Mu'tamin. Jadi orang yang dipercaya plus orang yang menjaga. Apa yang dijaga? Kalau ngowan bedus, kalau ngowan kambing, berarti kambingnya yang dijaga, kambingnya agar tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan, kan gitu. Kalau ada kambing, kamu punya kambing 5, terus kamu ngowan itu apa bahasa Indonesianya? Mengembala. Kamu mengembala kambing, kambingnya makan rumput atau kambingnya makan padinya orang, kita yang kena dosa. Kita yang kena tanggung jawab, itu namanya ra'in. Kadang yang melakukan bukan kita, tapi yang melakukan adalah orang lain, kita yang bertanggung jawab. Itu maksudnya. Sampean punya kambing 10, dibawa ke tempat nyari rumput. Tapi sampean kambingnya itu tiba-tiba makan miliknya orang, maka sampean yang bertanggung jawab. Jadi yang kita lakukan, orang lain yang melakukan tapi kita yang bertanggung jawab bisa jadi. Maka dikatakan kullukum ra'in, kalian semua itu orang yang bertanggung jawab. Ra'in. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, dan semua kalian semuanya akan dimintai pertanggungjawaban kepada rakyatnya, kepada ra'inya yang kita diamanahkan kepada kita. Maka semakin orang itu tinggi derajatnya, semakin banyak yang diemban, maka semakin berat pula besok tanggung jawabannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wal imamu ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi. Sedangkan seorang imam, pemerintah, itu adalah ra'in, yang dimintai pertanggungjawaban besok, yang menjaga. Wa mas'ulun an ra'iyatihi, dan besok imam, pemerintah, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban akan rakyatnya. Presiden akan dimintai pertanggungjawaban sak Indonesia. Gubernur akan dimintai pertanggungjawaban sak provinsi. Gitu? Pak Bupati akan dimintai pertanggungjawaban sak kabupaten. Pak Kepala Desa akan dimintai pertanggungjawaban sedesa. Maka semakin tinggi derajatnya, akan semakin besok dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Sing gak duwe anak buah enak. Coba sekarang, Pak is dead soalnya. Mintai pertanggungjawaban apanya dia? Ditanya, apa kamu bupati? Oh bupati. Dan apa kamu kepala desa? Oh enggak. Enggak ada semuanya. Apa kamu punya istri? Oh belum. Oh jomblo berarti. Lost. Enggak ada yang dimintai. Makanya orang yang besok dimintai pertanggungjawaban itu akhir-akhir. Akhir-akhir masuk surganya, selama sudah selesai baru dia boleh masuk. Maka dikatakan ojo sampai jadi pemimpin yang senang korupsi. Ya tak kasih tahu, ini besok pulang kan pasti ada toh yang jadi ini pasti ada. Sekarang ini korupsi sudah merajalela. Mulai di tingkat mana saja sudah ada yang namanya korupsi. Wes lah. Wis mengakar, koyok-koyok wis membudaya. Lah maka dikatakan ini yang paling takut, ancamannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada
umatnya yang menjadi pemimpin tapi tidak amanah. Ada satu hadis, besok kalau kalian nggak kuat jadi pemimpin, jadi pemerintah, ya ojo jadi pemerintah. Maka dikatakan mamin abdin yastar'ihillahu ra'iyatan. Ketika ada seorang hamba yang diamanai oleh Allah untuk menjadi pemimpinnya rakyat. Ya, pemimpinnya rakyat bisa DPR, bisa semuanya ya. Diamanai oleh Allah menjadi pemimpinnya rakyat, yamutu yauma yamutu wa huwa ghasyun li ra'iyatihi. Ghasyun. Jadi meninggal dia ketika dalam kondisi membohongi rakyat. Bapak-bapak, ibu-ibu mestinya cairnya sekian tapi kena potongan ini, potongannya diambil. Ghasyun. Meninggalnya dalam kondisi ghasyun. Apa ghasyun? Menipu rakyat. Ghasyun li ra'iyatihi. Dalam kondisi menipu rakyat, mati. Belum sempat pensiun, belum sempat tobat, mati. Eling-elingen. Oh bapak ini mati waktu menjabat. Oh bapak ini waktu ini. Ya wis, ghasyun li ra'iyati. Maka illa haramallahu alaihil jannah, maka dia akan diharamkan masuk surga. Haram. Artinya kalau haram masuk surga, tempatnya pasti neraka. Nauzubillah min. Yes, pokoknya santri sini boleh besok jadi kepala desa, boleh jadi apa saja boleh, tapi ingat kalau nggak kuat di tempat itu mendingan nggak usah sangasain, tidak usah merasakan. Maneman hidup ini cuma berapa tahun kok mau kayak gitu. Warrajulu ra'in fi ahlihi. Lah ini laki-laki. Ini ya. Kalian merasa laki-laki apa tidak? Zayyim merasa laki-laki apa tidak? Mun merasa laki-laki kalau ngaji jek ketondo. Kecuali benih laki. Ya. Laki-laki gimana besok? Warrajulu ra'in fi ahlihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Dan laki-laki akan dimintai pertanggungjawaban kepada keluarganya. Wahwa mas'ulun an ra'iyatihi. Besok keluarganya semuanya akan dilimpahkan pertanggungjawabannya kepada laki-laki tersebut. Lu hati-hati rek. Ini ngakin kayak laki ya. Kamu besok kan punya istri juga kan? Masa gak pengen punya istri? Iya, pengen punya istri enggak? Enggak, saya tanya sungguhan, pengen punya istri enggak kalian? Kalau enggak pengen saya doakan enggak punya istri. Enggak punya istri? Pengen. Ya kabeh pengen. Makanya Nabi Nean ya pengen punya suami. Pengen kalian punya istri tapi eleng-eleng. Kalian besok punya istri dimintai pertanggungjawaban istrinya, anaknya, keluarganya. Makanya kan saya sering ngomong, kok ono besok suami ini gak ngalim, gak iso masalah head, kemudian istrinya cerklacir urusan headnya, laki-laki yang dimintai pertanggungjawaban. Maka guru saya, Bunyai Hajah Adiniyah, Bunyai saya Lirboyo. Saya punya Bunyai Lirboyo, Masya Allah luar biasa hebatnya. Menikah bertahun-tahun dengan Pak Yai, tidak pernah namanya marah, tidak pernah. Oh, Bunyai betul-betul Bunyai yang luar biasa ini. Lah Bunyai saya ini hidup dengan Kiai Idris Marzuki. Ini Bunyai saya pernah ngomong begini, Cong, Nduk, gini, pesan ke santri-santri putrinya. Nduk, besok kalau kalian sudah nikah, carilah suami yang alim. Karena kalau ada masalah agama, kalian langsung bisa tanya ke suaminya dan suaminya yang akan bertanggung jawab menjawab masalah itu. Tanya hukum, tak tahu apa-apa. Assalamualaikum Ustadz, takon yang suaminya sendiri. Siapa namanya? Oh, Ustadz Ulil.
Ustadz Ulil ditanya, lah Ustadz Ulil di pondok cakangnya luar biasa, pinternya, alimnya luar biasa. Ditanya, tinggal jawab dok, gimana hukumnya masalah ini? Oh mohon maaf hukumnya begini. Oh gimana hukumnya? Oh mohon maaf hukumnya begini. Tak 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 tak. Wes tanggung jawabnya selesai. Tapi kalau istri nggak mau dikasih tahu, sudah dikasih tahu suaminya, besok dia tanggung jawab sendiri. Dek, rasan-rasan orang oleh, tetap rasan-rasan. Yang terpenting jelas pertanggungjawaban. Karena anak tanggung jawabnya siapa? Suami. Kok ono anak nakal? Loh hati-hati. Ono anak mabuk, ngepil. Siapa yang tanggung jawab? Orang tuanya. Loh hati-hati. Orang tuanya yang akan disiksa. Kok ada istri nggak pakai ini, buka aurat? Siapa yang tanggung jawab? Suaminya. Kok ada anak melakukan dosa? Pacaran, ayo. Kok ono arek pacaran-pacaran, lanang pacaran-pacaran, wedok pacaran-pacaran. Ini ngagin padenah kalian najek orang tua nadibi ke neraka. Ayo. Ayo. Kalau si WA, si telepon, si kok enek santri, ayo boncengan. Awakmu boncengan, jalan, inget-inget, jalan seumpamane, si Faiz jalan, ini padenan narik Samsuri, lengceng letakin yang neraka. Ayo. Kok ada anak, wes berani kayak gitu, maka dia betul-betul anak yang tidak menghormati orang tuanya karena dia sama halnya megeger, menjatuhkan, memasukkan, melemparkan orang tuanya ke neraka. Eling-elingen awakmu. Nauzubillah min dzalik. Jadi kok ono santri seperti itu langsung kocak. Neraka ring tuan ban. Lu ngeri. Makanya saya sering ngomong, wes jangan dilanjut kalau memang ada yang Mahdi, jangan dilanjut Mahdi. Lanjutkan di waktu, lanjutkan kalau memang suka dalam jenjang pernikahan. Gitu loh Mahdi. Ya, wes bismillah. Contoh ini Mahdi. Makanya sampean pernah dengar ono ceritane Ibnu Hajar sama Imam Romli. Ini belum pernah saya sampaikan ya. Jadi ada dua ulama, empat kalau mulai awal sebenarnya ada empat. Ada Imam Nawawi, ada Imam Rafi'i. Jadi Imam Nawawi dan Imam Rafi'i ini musuh bebuyutan. Semua dalam kitabnya para ulama, Imam Nawawi sama Imam Rafi'i ini pasti berbeda pendapat. Wa qala Rafi'i, wa qala Nawawi. Nanti terus bi khilafir Rafi'i. Kalau Imam Nawawi jawab A, Rafi'i jawab B. Kalau Imam Nawawi jawab B, Rafi'i jawab A. Contoh seperti masalah apakah satu kambing bisa diniati korban akikoh dan korban dan akikoh dan korban. Imam Rafi'i jawab boleh, Imam Nawawi jawab tidak boleh. Itu biasa kayak gitu. Apalagi kalau lihat dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin, bukan di tengahnya, namanya kitab Ismidil Ainain. Itu pinggirnya itu waqala Romli bi khilafi Ibnu Hajar. Waqala Romli bi khilafi Ibnu Hajar. Kalau masa awal ada Imam Nawawi sama Imam Rafi'i. Tukaran terus sih ulama. Ya gak tukaran terus, bukan tidak satu masa katanya. Sebagian pendapat ada yang mengatakan tidak satu masa, ada yang mengatakan satu masa. Tukaran terus. Tapi eleng-eleng santri kadang-kadang gak ngerti. Ketika terjadi perbedaan pendapat antara Imam Romli dan Ibnu Hajar, Imam Nawawi dan Imam Rafi'i, maka akan dimenangkan Imam Nawawi. Terus jarak sekian tahun ono ulama hebat
namanya Imam Romli dan Ibnu Hajar. Imam Ibnu Hajar terkenal hebat ngalim, Imam Romli yo terkenal ngalim, sama-sama ngalimnya. Tapi ketika terjadi perbedaan pendapat, mana yang lebih diutamakan ketika terjadi pendapat Ibnu Hajar dan Imam Romli, maka yang dimenangkan pendapatnya adalah Ibnu Hajar. Saya sampai nyari, apa sehebati Ibnu Hajar Al-Haytami ini, kok bisa kalau padahal secara keilmuan, kalau kita melihat Ibnu Hajar itu orang yang dulunya enggak patek cerdas, tapi karena mempengnya jadi orang yang luar biasa. Imam Romli itu dianugerahi kecerdasan mulai masih kecil. Tapi kenapa ketika terjadi perbedaan pendapat, kok Ibnu Hajar yang dimenangkan, Imam Romli yang kalah. Jadi kalau ada perbedaan pendapat, mana yang kuat antara Ibnu Hajar dengan Imam Romli. Imam Romli maka yang dimenangkan Imam Ibnu Hajar. Hajar itu artinya apa? Batu. Ibnu Hajar berarti anaknya batu. Berarti Hajar itu batu. Romli itu artinya apa? Ramal. Ramal itu artinya pasir. Ya? Jadi kalau Hajar artinya apa? Batu. Ramal artinya pasir. Sebenarnya kekuatan pasir, sebenarnya kekuatan Hajar daripada Ramal. Ya iya. Batu dengan pasir mestinya lebih kuat batu. Tapi oleh Allah ujiannya Imam Romli ini memang diuji enak. Ujiannya Ibnu Hajar diuji enggak enak. Ini saya cerita ini ya mohon maaf ini rodok sensitif sebenarnya. Makanya putri ambek putri jangan sering kumpul-kumpul besok kalau sudah berkeluarga. Lebih baik sendiri, tidak usah kumpul-kumpul dengan temannya terus pamer-pamer harta. Ini contoh-contoh. Ibnu Hajar itu diuji oleh Allah dalam kondisi mohon maaf kiai tapi miskin. Imam Romli diuji oleh Allah kiai tapi kaya. Mobilnya Imam Romli Alphard. Seumpama sekarang. Oh, punya sawah ratusan hektar. Oh. Terus kalau kemana setiap tahun bisa berangkat haji. Imam Romli, Ibnu Hajar enggak. Was pokoknya ngajar. Nah suatu hari, lagi makanya laki-laki ngalim itu kadang diuji dengan perempuan. Perempuan istrinya maksudnya. Ya. Laki-laki ngalim kadang diuji dengan istrinya sendiri. Kalau enggak ngalim, enggak diuji. Nah, pilih mana sampean? Goblok enggak ada ujiannya, semakin ngalim ada ujiannya. Tinggal pilih goblok apa pilih ngalim. Lah suatu hari ini sampai jadikan pelajaran. Bunyai Romli, Bunyai pasir. Bunyai Romli ini suatu hari berangkat haji. Orang tuh kalau kaya kan bawaannya banyak kan. Berangkat haji pulang. Kaya, uangnya banyak. Setelah nyampe di rumah, temen-temennya yang deket dibosi. Ayo sekarang ikut saya. Apa? Kita nyewa, kita bayar hammam. Dulu hammam itu tempat yang paling istimewa. Apa? Tempat pemandian. Coro sekarang hotel. Hotel kita sewa hotel. Satu hotel kita sewa semua, jangan ada yang masuk. Yang antri mohon maaf, orang kaya, sultan. Apa sultan. Oke siap. Lah kok ternyata ketika antri kayak gitu, ketika diborong ini, yang namanya hammam ini, diborong, ngomong hammamnya, penjaganya. Penjaga, saya mau masuk, tutup semua,
Kalau dulu hammam itu nggak campur kayak sekarang ini. Sekarang kan pemandian kan laki bini campur kabeh mandi bareng. Kalau dulu ndak, hammam laki-laki, laki-laki, hammam perempuan, perempuan. Apa Bu Nyai katanya? Sekarang saya ambil semua ini, yang namanya pemandian ini saya yang bayar, semua yang antri berhentikan suruh pulang. Waduh bingung, yang nanti sudah kadung ada, akhirnya nurut, tak bayar. Berapa penghasilan kamu biasanya? 1 juta, tak kasih 2 juta. Hah? Kalau sudah dikasih lebih dari itu kan mikir juga, ya sudah Bu Nyai, akhirnya ditutup. Ketika mau ditutup, salah satu yang antri itu Bu Nyainya Ibnu Hajar. Oh. Padahal Ibnu Hajar sama Imam Romli ini pendapatnya beda terus. Lah orang hebat sama-sama ngalimnya ini. Imam Romli yang ngalim, Ibnu Hajar ya ngalim. Tapi Ibnu Hajar kalau dengan Imam Romli, kalau berpendapat pasti beda, yang dimenangkan Ibnu. Iku disindir, makanya iku lho Bu Nyai, apalagi yang bukan Bu Nyai, apa tambah saraan. Makanya binean nyindir bina itu wajar mulai lembut. Putri nyindir putri mulai dulu. Putri itu kan gak berani ngomong, bisanya nyindir. Oh, halo, gitu nyindir koncone. Kalau lakean, ndak gentleman langsung kocak mun lakean, gila banget. Caruk kan gitu mun laki. Mun binian ndak, nulis di papan. Kok ndik kanca begila sekone. Nah, kesindir temennya kan gitu. Lah wis. Imam Romli ini akhirnya ngomong, ngerti kalau saingannya di situ. Waduh, lakena Ibnu Hajar di situ. Ah, sindir ah. Ngomong dia. Oh alah katanya. Ngomong megel Bu Nyai satu ini berarti. Oh alah, Bu Nyainya batu kok kalah dengan Bu Nyainya pasir. Bu Nyainya batu, kan Hajar artinya apa? Batu. Bu Nyainya batu kok kalah dengan Bu Nyainya pasir. Romli kan pasir. Pegel Ibnu Hajar, Bu Nyainya pulang langsung. Kurang ajar ini. Membanding-bandingkan. Pulang langsung ngomong sama suaminya. Teguk langsung suaminya. Mas sini mas. Waktu ngarang kitab panggil. Sini mas. Apa dek? Sini. Ya apa? Sini. Mari namun sampean ngomong, ayo sini. Nasib mas nasib katanya. Apa? Nasib kita orang ndak punya. Kenapa marah-marah? Jangan marah. Kenapa? Wes cerita kalau gini. Ya wes, sampean pengen apa? Pengen uang banyak. Sekali-kali biar kita ini kaya hidupnya. Oh nafsu ini berarti, nafsu pengen uang, ayo. Pengen uang, pengen emas, seberapa emasnya, sang banyak, ayo ikut sini. Diajak ke sumur, sumurnya ditimba, setelah ditimba diangkat, sumurnya ini langsung keluar emas. Sumurnya Ibnu Hajar sendiri yang tiap hari dibuat wudhu, dibuat mandi itu keluar emas. Mau diambil emasnya, di stop sama suaminya, stop gerak. Jangan kau ambil. Loh gimana mas, kok enggak boleh diambil? Kamu pilih emas apa pilih batu? Bingung tuh ya. Hebat sih, suami cerdas sih. Kamu pilih emas apa pilih batu? Kan Hajar artinya, ayo kamu pilih emas apa pilih batu? Kalau kamu pilih emas, kita sampai di sini, ambil itu emas. Tapi kalau kamu pilih batu, ambil batu, kamu akan bahagia, emas buang. Ayo perempuan kalau digitukan, milih si emas. Milih yang mana? Ya. Ayo dek, kamu pilih saya, apa pilih uang saya? Kalau kamu pilih uang saya, mohon maaf kita cukup di sini. Tapi kalau kamu pilih saya dek, kita akan hidup bersama-sama mulai nol lagi dek.
Perempuan kalau digitukan ya gak mungkin. Perempuan gak mungkin, ya wes lah mas, aku pilih emas, gak mungkin. Ya wes lah mas, aku pilih dirimu mas. Duka ataupun suka kita hadapi bersama. Lengono jen kayak gitu perempuan. Ayo pilih. Pilih emas, apa pilih? Apa tadi? Batu. Kalau kamu pilih batu, ya saya. Tapi kalau kamu pilih emas, ya wes. Akhirnya perempuan langsung milih sampeyan, mas. Tetap sampeyan. Aku gak butuh emas. Apa artinya emas sebanyak ini tanpa adanya sampeyan? Akhirnya ngomong, dek, dengarkan dek. Saya juga bisa membuat kaya dan lebih kaya dari apa yang sampean lihat. Tapi saya tidak mau karena saya tidak ingin punya tanggung jawab besar di dunia. Mun pasar erek dikai mazia kayak gitu, tak jadi emas. Minta langsung tempak, ngambil di sungai. Batu emas, minta emas kepi botol. Akhirnya Ibnu Hajar ngomong sama istrinya, mulai sekarang kamu tidak usah kepingin dunia, dunia akan kita ambil besok di akhirat. Makanya Ibnu Hajar tuh sampai sekarang pendapatnya lebih valid, lebih diakui dari pendapatnya Imam. Ya. Jadi tinggal kalian besok pilih batu apa pilih emas. Kalau pilih batu, nih batu semua ini. Tapi batu yang akan besok membahagiakan kalian dunia akhirat. Oh ya. Kalau emas, emas itu kuning. Emas itu kuning. Kuning itu ya, kuning itu ya. Jadi belum tentu menyenangkan. Ya, wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zaujiha wa mas'ulatun an ra'iyatiha. Dan perempuan, kalian semua santri putri ini ra'iyatun, kalian adalah ra'iyah, pengembala fi baiti zaujiha, di rumahnya suaminya. Wa mas'ulatun an ra'iyatiha, dan kalian besok akan dimintai pertanggungjawaban di rumahnya. Makanya gak oleh istri itu mempersilahkan temennya masuk tanpa izinnya suaminya. Gak boleh. Sampai punya temen. Mbak. Apa? Aku mampir ke rumahnya sampean ya. Ojo langsung, oh iyalah, oke, jangan. Izin dulu ke suaminya. Cak, ono konco-koncoku katerene, Cak. Ya apa, Cak? Oleh, Cak. Oh mari, Dek, enggak apa-apa. Kalau suaminya ngomong, jangan, saya enggak enak. Hatta sampean suaminya punya uang, izin harus ke sampean. Izin dulu kalau sampean mau membelanjakan, mau ngasih orang. Ada sampean pengen sodako, pakai uang, ngomong sama suaminya. Mas, aku mau sodako ya mas, boleh enggak mas? Ngomong. Enggak boleh melomor langsung sodako, enggak boleh, harus izin. Itu namanya. Kok sampai rumah tangga ini enggak benar, ada kehilangan uang yang tidak sesuai dengan jalurnya dan kalian menggunakan uang itu tanpa izin suaminya, maka mas'ulatun, akan dimintai pertanggungjawaban besok di akhirat. Ya berat, laki-laki ya berat, istri ya berat, sama-sama berat. Wal khadim ra'in fi mali sayyidihi wa mas'ulun an ra'iyatihi. Dan pembantu Adam, pembantu besok akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala akan hartanya sayyidihi, hartanya gustinya, hartanya jeregennya, hartanya juragannya. Mintai pertanggungjawaban di sana. Makanya kok mantu orang, jadi peladinnya orang, jadi pembantu, ya tetap akan dimintai pertanggungjawaban. Kepada siapa? Harta-harta di rumahnya, juragannya. Digunakan dengan baik, disimpan dengan baik apa tidak? Kalau tidak, pertanggungjawabannya akan semakin berat. Al-Fatihah.